Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan multitester analog ya. Multitester itu ada yang analog, ada juga yang digital. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan multitester analog. Sebenarnya fungsinya hampir sama saja. Jadi di sini ada beberapa fitur yang terletak pada alat ini, pada multitester ini. Ini adalah selektor ya untuk zero adjust. Jadi zero adjust ini adalah selektor untuk meletakkan jarum ini pada titik 0 di sebelah kiri. Kalau saya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Jadi bisa kita putar agar jarum ini pas pada titik 0. Jadi di sini setelah itu ada juga di sini ini zero adjust. Jadi untuk jika kita menggunakan kalibrasi seperti ini, untuk kalibrasi pengukuran pada ohm meter ya. Jadi untuk ohm. Jadi di sini pengukuran jarum titik 0 sebelah kanan ini adalah kita namakan kalibrasi ya. Jadi sebelum kita mengukur komponen yang short atau yang sudah rusak, jadi kita kalibrasi terlebih dahulu. Kita letakkan. Nah, jika posisinya belum pas, misal kita akan menggunakan pada skala 1 kilo 1K. Jadi di sini kita kalibrasi terlebih dahulu antara probe merah dengan probe hitam. Di sini kita kalibrasi pada titik 0 agar pengukuran kita bisa akurat. Jadi yang ini adalah range selector ya. Range selector ini maksudnya tuas untuk kita memilih fungsi atau titik pengukuran yang akan kita gunakan. Misal kita akan menggunakan di tegangan AC volt. Nah, jadi kita gunakan tuas ini atau menggunakan kita akan mengukur volt DC di sini ya. Kita menggunakan kita arahkan ya tuas ini ke volt DC, atau kita akan mengukur komponen, mengukur jalur yang short atau yang rusak. Di sini kita menggunakan stick ini, kita arahkan ke ohm meter ya. Jadi di sini adalah AC volt antara 10 volt, 50 volt, 250 volt dan 1000 volt AC. Jadi sini pengukuran tegangan arus bolak-balik. Jadi di sini tidak ada arus min atau arus plus. Di sini untuk bolak-balik, probe-nya dibolak-balik. Untuk AC itu tidak masalah ya. Jadi batas ukur di sini ada antara 10 volt, 50 volt dan 250 volt dan 1000 volt ya. Jadi batas ukur minimal atau harus besar yang diukur. Misalnya listrik itu 220 volt, maka kita gunakan, oh maaf, ini HP-nya kita pegang sendiri ya. Jadi kita arahkan stick ini ke 250 atau di 1000. Di sini di papan PCB-nya terletak ini ada 250. Berarti 200 volt 120 volt berada di daerah area sini ya. Jadi ini untuk AC volt, misalnya AC tegangan listrik di rumah itu 120 volt atau tegangan AC yang lain. Ini adalah tegangan DC volt ini, tegangan AC volt yang sudah diarahkan menjadi DC volt
yang sudah disearahkan oleh dioda. Jadi di sini memiliki polaritas antara min dan plus. Jadi biasanya terletak ada kapasitor ya, setelah disearahkan oleh dioda ada kapasitor, ada polaritas, ada min dan plus. Jadi di sini kita mengukur ini untuk titik min dan ini untuk titik probe merah, ini adalah titik plus. Ini adalah probe hitam dan ini adalah probe merah untuk plus. Jadi di sini ini ada buzzer namanya. Buzzer ini kalau kita arahkan tuas stick ini ke sini, maka dia akan berbunyi tit. Nah, seperti itu ya. Bunyi tit ini maksudnya menandakan bahwa misalnya kabel terputus atau terkonek. Jadi jika berbunyi berarti kabel atau jalur itu terhubung. Atau kalau kita gunakan untuk pengukuran komponen seperti transistor, itu mungkin bisa melihat transistor tersebut rusak atau masih bagus. Itu ya fungsi-fungsinya ya. Jadi di sini kita ulangi lagi. Di sini terlebih dahulu sebelum kita mengoperasikan alat ini, multitester ini, terlebih dahulu ini kita letakkan pada titik 0 menggunakan selektor ini. Dan yang kedua, untuk mengkalibrasi, sebelum kita menggunakan fitur untuk ohmmeter, kita kalibrasi terlebih dahulu ke titik 0 ya, ke titik 0. Begitu. Jadi di sini adalah AC pole dan ini adalah DC pole. Biasanya kita kalau melakukan perbaikan ini sering digunakan hanya di sini-sini saja ya. Kalau kita sering melakukan perbaikan, paling kita untuk mengukur tegangan atau melihat komponen yang rusak atau melihat jalur AC yang terputus masuk atau tidak, kita menggunakan fitur-fitur hanya fitur-fitur ini saja ya. Jadi jika Anda sudah mengerti dan memahami